Bapak Ibu kaum muslimin kaum muslimat, jamaah zuhur yang dimuliakan Allah. Imam Ahmad meriwayatkan sebuah hadis dalam musnad beliau dari salah seorang sahabat yang bernama Qabisah bin Mujarib. Diriwayatkan bahwa dalam salah satu kesempatan suatu hari sahabat Qabisah datang menghadap Nabi sallallahu alaihi wasallam. Melihat Qabisah datang, Nabi memperhatikan dari wajah beliau ada sesuatu yang menjadi beban pikiran. Ada sesuatu yang selalu dipikirkan oleh Qabisah. Maka Nabi berkata kepada Qabisah, "Wahai Qabisah, apa yang membuat engkau datang ke sini?" Dijawab oleh Qabisah, "Wahai Rasul, sesungguhnya umur saya sudah tua dan badan saya sudah lemah. Saya datang ke sini wahai Rasul agar engkau mengajarkan kepada saya sesuatu yang dengannya Allah memberikan manfaat untuk dunia dan akhirat saya." Mendengar ini Nabi langsung berkata, "Ya Qabisah, ma mararta bihajar wala syajar wala madar illa astaghfara lak." Wahai Qabisah, tidaklah engkau melewati batu, tidaklah engkau melewati pohon, tidaklah engkau melewati suatu perkampungan, melainkan semuanya beristighfar dan mohon ampun untuk engkau. Kemudian Nabi melanjutkan, "Ya Qabisah, idza salaital fajr summa qulta salasan subhanallahil azim wa bihamdi tu'afa minal ama wa minal juzam wa minal falit." Wahai Qabisah, kata Nabi, jika engkau selesai melaksanakan sholat subuh, kemudian engkau mengucapkan subhanallahil azim wa bihamdi, maha suci engkau ya Allah, segala puji untuk engkau 3 kali. Engkau ucapkan subhanallahil azim wa bihamdi 3 kali, melainkan Allah akan menyelamatkan engkau dari penyakit buta, Allah akan selamatkan engkau dari penyakit stroke, engkau akan Allah selamatkan dari penyakit campak. Kemudian kata Nabi, "Ya Qabisah, qulillahumma inni as'aluka mimma indak wa afid alayya min fadlik wansur alayya min rahmatik wa anzil alayya min barakatik." Wahai Qabisah, kata Nabi, hendak jugalah engkau berdoa dengan mengucapkan, "Ya Allah, aku meminta apa yang ada di sisi engkau. Curahkanlah kepada saya kemuliaan dan kemurahan engkau. Tebarkanlah bagi saya kasih sayang engkau. Dan turunkanlah untuk saya rahmat engkau." Bapak Ibu kaum muslimin kaum muslimat, jamaah sholat zuhur yang dimuliakan Allah. Menarik apa yang Nabi ucapkan tadi kepada Qabisah. Ketika Qabisah mengatakan, "Wahai Nabi, saya datang agar engkau mengajarkan ilmu yang bisa bermanfaat untuk dunia dan akhirat saya." Langsung dijawab oleh Nabi, "Tidaklah engkau berpapasan dengan batu, dengan pohon, melewati suatu kampung, melainkan semuanya beristighfar untuk engkau." Di hadis ini Nabi ingin menyampaikan kepada kita betapa mulianya orang yang melakukan perjalanan untuk menuntut ilmu, betapa tingginya kedudukan orang-orang yang mau belajar. Terserah mau mereka belajar agama atau belajar hal-hal yang mendatangkan kebaikan untuk dunia dan akhirat mereka. Apa kata Nabi tadi? Batu-batu, pohon-pohon, kemudian kampung-kampung yang dilewati semuanya beristighfar. Dan kata ulama kita, keberkahan ini, istighfarnya alam semesta ini bukan kekhususan untuk Qabisah, tapi untuk seluruh umat Islam, untuk seluruh orang-orang beriman yang mereka keluar dari rumah mereka untuk pergi ke tempat belajar, keluar dari rumah untuk menuntut ilmu, maka batu-batu beristighfar kepada mereka, pohon-pohon beristighfar kepada mereka, jalan-jalan yang mereka lewati beristighfar untuk mereka. Kalau kita baca lagi dalam hadis yang lain, ada kemuliaan lain yang diberikan untuk mereka yang keluar menuntut ilmu, untuk mereka yang keluar belajar, untuk mereka yang ingin mengetahui sesuatu yang belum mereka ketahui. "Man salaka tariqan yatlubu fihil ilma sahalallahu bihi tariqan ilal jannah." Siapa yang menempuh jalan untuk belajar, untuk menuntut ilmu,
maka perjalanan dia tadi akan memudahkan jalan dia ke surga. Ini untuk orang yang menuntut ilmu, untuk orang yang belajar. Dan yang menarik, Allah Maha Penyayang. Kemuliaan dan keberkahan serta beristighfarnya alam semesta bukan hanya untuk mereka yang belajar, tapi juga Allah berikan kepada mereka yang mengajarkan kebaikan untuk orang lain. Dalam hadis yang sangat populer diriwayatkan oleh Imam Tirmizi, Nabi SAW bersabda, Innallaha wa malaikatahu hatta namla fi hujriha wa hatta al-hutu fil bahr la yusalluna ala muallimin nasal khair. Sesungguhnya Allah, para malaikat, seluruh penduduk langit dan bumi, bahkan semut-semut yang ada di lubangnya, bahkan ikan-ikan yang ada di laut, semuanya berdoa, beristighfar, memohonkan ampun kepada Allah untuk orang-orang yang mengajarkan kebaikan kepada orang lain. Luar biasa. Mengajarkan kebaikan kepada orang lain ini maknanya sangat luas. Tidak terbatas hanya kepada profesi tertentu. Sebahagian orang mungkin mengira yang bisa mengajarkan kebaikan untuk orang lain ini hanya bisa dilakukan oleh orang yang profesinya guru, hanya bisa dilakukan oleh orang yang profesinya sebagai ustadz. Tidak demikian. Siapapun bisa masuk ke sini. Setiap kita dengan profesi kita masing-masing bisa menjadi guru-guru kebaikan. Seorang ayah, seorang ibu bisa menjadi guru kebaikan bagi anak-anaknya. Seorang ayah yang di rumah mengajarkan akhlak yang baik, mengajarkan kejujuran, mengajarkan sikap amanah, mengajarkan sopan santun, mengajarkan menghormati orang besar kepada anak-anaknya, maka si ayah adalah guru-guru kebaikan. Masuk ke dalam hadis ini, seluruh penduduk yang ada di bumi, ikan-ikan yang ada di laut, semut-semut yang ada di lubangnya, beristighfar untuk seorang ayah yang mengajarkan kebaikan kepada anaknya. Seorang pegawai, seorang karyawan juga bisa masuk ke dalam hadis ini. Seorang yang bekerja dengan profesional, seseorang yang mau memberikan bantuan dan kemudahan untuk saudara-saudaranya, masuk ke dalam kategori orang yang mengajarkan kebaikan kepada orang lain. Kita yang punya kepekaan sosial, di saat ada saudara atau tetangga kita sakit, kita merendahkan suara, kita tidak membuat sesuatu yang membuat mereka terganggu. Kita masuk ke dalam kategori ini, guru-guru kebaikan, orang yang mengajarkan kebaikan untuk orang lain. Dan yang lebih menarik lagi, pujian untuk orang-orang yang beriman, istighfar untuk orang-orang beriman tidak hanya ada dalam hadis Nabi. Ini juga Allah abadikan dalam Al-Quran. Dalam surat Ghafir diriwayatkan seorang imam qiraat Khalaf, beliau datang kepada Isa bin Salim untuk membacakan ayat Al-Quran. Ketika sampai di firman Allah, alladzina yahmiluna al-arsya wa man haulahu yusabbihuna bihamdi rabbihim wa yu'minuna bih wa yastaghfiruna lilladzina amanu. Ketika sampai ayat ini, Isa bin Salim yang mendengar ayat ini langsung menangis. Apa maksud ayat tadi? Sesungguhnya para malaikat yang mengemban arsy dan malaikat-malaikat yang berada di sekitarnya, para malaikat bertasbih mensucikan Allah, para malaikat beriman percaya kepada Allah. Dan yang menarik ayat setelahnya, wa yastaghfiruna lilladzina amanu. Malaikat yang mengemban arsy, malaikat yang ada di sekitar arsy, semua mereka beristighfar, memohonkan ampun untuk orang-orang yang beriman. Apa kata Salim bin Isa kepada Khalaf? Wahai Khalaf, tidakkah engkau melihat betapa mulia dan betapa tingginya kedudukan orang-orang beriman di sisi Allah? Bisa jadi di saat mereka sedang tidur di atas ranjang mereka, malaikat sedang beristighfar untuk mereka. Di saat mereka sedang duduk-duduk bercerita dengan anak-anak mereka, malaikat sedang memohonkan ampun untuk mereka. Kedudukan tinggi yang Allah berikan untuk orang-orang beriman. Orang yang menuntut ilmu, keluar dari rumah belajar, alam semesta beristighfar untuk mereka. Orang yang mengajarkan kebaikan untuk orang lain, membimbing orang ke jalan yang lurus, para malaikat beristighfar untuk mereka.
orang-orang beriman yang mereka sadar Allah ciptakan mereka untuk beribadah kepada Allah, mereka taat kepada Allah. Kemudian seluruh anggota tubuh mereka tundukkan untuk mentaati Allah. Malaikat beristighfar kepada mereka dan alam semesta Allah akan tundukkan kepada mereka. Coba kita lihat dalam perang Ahzab misalnya, bagaimana di saat kaum kafir Quraisy, pasukan yang datang dengan jumlah yang begitu banyak ingin mengepung kota Madinah, Allah tundukkan untuk orang-orang beriman. Allah hadirkan angin kencang, Allah hadirkan cuaca yang dingin, angin kencang, membuat pasukan Ahzab yang jumlahnya begitu banyak porak-poranda. Jaminan dari Allah, ketika kita tundukkan anggota tubuh kita untuk mentaati Allah, alam semesta Allah tundukkan untuk kepentingan kita. Kita lihat lagi Nabi Yusuf alaihissalam, bagaimana beliau menjaga tubuhnya, menjaga anggota tubuhnya untuk tidak bermaksiat kepada Allah. Ada cara Allah untuk menyelamatkan Nabi Yusuf. Ketika Nabi Yusuf difitnah, ada yang mengatakan, coba lihat baju yang dipakai oleh Yusuf. Jika baju yang dipakai robek dari belakang, artinya bukan Yusuf yang salah, tapi jika bajunya robek dari depan, itu Yusuf yang salah. Bagaimana Allah menyelamatkan Nabi Yusuf? Hanya dengan selembar baju yang robek dari belakang. Ketika kita tundukkan badan kita untuk Allah, kita tundukkan pikiran kita untuk mentaati Allah, alam semesta Allah tundukkan untuk kepentingan kita. Yang terakhir ingin kita sampaikan terkait dengan ini, ada kisah menarik yang terjadi dengan Imam Ahmad bin Hanbal. Tentu kita menyadari dan mengetahui Imam Ahmad hidup di zaman penguasa dinasti Abbasiyah, dan beberapa khalifah Bani Abbasiyah berpaham Mu'tazilah, mewajibkan kepada masyarakat, kepada para ulama untuk mengatakan Al-Quran adalah makhluk. Namun Imam Ahmad enggan, menolak ini, tidak mau mengatakan Al-Quran makhluk, karena Al-Quran adalah kalamullah. Dikarenakan keteguhan Imam Ahmad memegang pendapatnya, beliau dijebloskan ke dalam penjara. Tidak hanya dijebloskan dalam penjara, di penjara beliau disiksa. Beliau disiksa, diazab, dicambuk dengan segala macam siksaan. Kemudian setelah itu, ketika hukuman dikurangi, Imam Ahmad dikenakan tahanan rumah, tidak boleh bergaul dengan masyarakat, tidak boleh keluar rumah sholat berjamaah, tidak boleh mengajarkan hadis kepada orang lain. Di saat Imam Ahmad dikenakan tahanan rumah, salah seorang teman beliau yang bernama Harmuzi datang kepada Imam Ahmad. Wahai Imam Ahmad, sungguh begitu banyak orang yang berdoa untuk engkau. Apa jawaban Imam Ahmad? Saya khawatir jangan-jangan ini istidrat dari Allah kepada saya. Ini bentuk rendah hatinya Imam Ahmad. Ketika mengetahui ada banyak orang yang berdoa untuk beliau, beliau tidak sombong. Beliau khawatir jangan-jangan ini istidrat dari Allah. Namun Imam Ahmad bertanya kepada temannya tadi, dari mana engkau tahu kalau begitu banyak orang yang berdoa untuk saya? Dikatakan oleh temannya, ada seorang laki-laki yang dia ikut berjuang melawan tentara Romawi bercerita. Di saat waktu malam datang, mereka melaksanakan sholat tahajud. Kemudian semua akan mengatakan, jangan lupa berdoa untuk Imam Ahmad. Padahal Imam Ahmad ketika itu sedang berada dalam tahanan rumah, orang yang sedang berjihad, orang yang sedang berjuang melawan musuh. Di saat malam bermunajat kepada Allah, semua mereka berdoa untuk kebaikan Imam Ahmad. Kemudian yang lebih menarik lagi adalah di saat siang hari berperang, ketika mereka ingin melepaskan anak panah, kemudian anak panah ini tidak tepat sasaran, tidak mengenai musuh, maka untuk memanah berikutnya mereka akan mengatakan, ya Allah, anak panah yang berikut ini akan kami lepaskan atas nama Imam Ahmad. Maka kehebatan terjadi, mukjizat terjadi. Anak panah yang dilepaskan atas nama Imam Ahmad tadi langsung tepat sasaran. Keberkahan yang diberikan oleh Allah. Dari paparan singkat ini kita bisa melihat, untuk mendapatkan keberkahan dari Allah, untuk mendapatkan istighfar dari seluruh penduduk yang ada di langit dan di bumi, ada beberapa hal yang bisa kita lakukan. Mulai dari belajar, menuntut ilmu, kemudian juga bisa mengajarkan kebaikan dimanapun kita berada. Dan yang ketiga, caranya adalah dengan menundukkan seluruh anggota tubuh kita untuk mentaati Allah. Maka niscaya
maka niscaya Allah akan menundukkan alam semesta untuk kebaikan kita. Barangkali ini yang bisa kita sampaikan, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.